Sekarang bagaimana, Ren? Setelah kamu dan Maira memutuskan untuk berpisah, keluarga kita jadi kesusahan begini. Usaha papa tidak lagi mendapatkan support dari HR Group. Ujar ayah Reno seraya memijat tekuk lehernya yang terasa berdenyut. Reno menghela napas panjang. Di luar semua rencana yang Reno buat, Maira menolak untuk tetap bertahan karena tak tahan dengan kedua orang tua Reno yang tak pernah menghargai keberadaannya. Kini semua baru terasa setelah wanita baik hati itu memilih pergi dari kehidupan mereka. Bukannya ini yang ayah mau? Ayah dan ibu selalu merendahkan dia dan meminta aku untuk menceraikan dia. Dan sekarang semua sudah terwujud, Maira pergi dan kita kehilangan segalanya. Ucap Reno merasa frustasi saat sikap Maira benar-benar berubah 180 derajat. Sudah, tidak perlu diperpanjang. Sekarang kita punya Moi. Ibu senang kamu ternyata mempunyai anak. Jangan pikirkan Maira lagi. Ibu yakin hidupnya akan menderita setelah melepaskan kamu. Ucap Ibu Reno dengan percaya dirinya. Reno menoleh menatap putri kecilnya yang sedang bermain tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Ia sadar harus tetap tegar dan berjuang demi putri kecilnya, tetapi kehilangan Maira mulai membuat Reno merasa jika hidupnya tidak lengkap. Mungkin kini cinta itu telah hadir di hati Reno, walau sudah sangat terlambat. Sekeras apapun Reno mengiba, berlutut, Maira tidak akan mengubah keputusannya. Reno kembali mengingat ucapan Raihan kepadanya. Dan ia merasa begitu sesak dan tak bisa berpikir jernih setiap kali ia berandai-andai. Mungkinkah kelak Raihan yang akan menggantikan posisinya di hati Maira? Moi, ayo tidur! Reno menggedong putrinya meninggalkan ruangan itu. Ia lelah terus mendengar perdebatan kedua orang tuanya. Andai saat ini uang tabungannya tidak ia jadikan modal, mungkin ia akan pergi dari rumah itu dan tinggal berdua saja dengan putri kecilnya. Sejak siang tadi Amar dan Narumi sudah sampai di Bogor. Ya, sudah cukup lama mereka tidak berkunjung hingga akhirnya memutuskan untuk menginap satu malam saja. Di dapur, Narumi dan ibunya sedang memasak bersama sambil tak henti-hentinya terus tertawa bersama. Mereka bercerita tentang banyak hal, hingga tanpa disadari sudah hampir 1 jam keduanya berada di dapur sederhana itu. Oh ya, Bu, ayah sudah tidak pernah ada kabar ya? Tanya Narumi tiba-tiba. Ya, sudah beberapa bulan ia tidak mendengar kabar tentang ayahnya. Sebagai seorang anak ia tetap menyayangi ayahnya meski hubungan mereka tidak baik. Bu Sinta menutup panci agar sayur es yam yang ia masak lekas matang. Ia menoleh menatap Narumi yang terlihat menunggu jawaban darinya. Ada yang bilang sekarang ayah kamu kerja paruh waktu karena proyek tidak lancar. Rum, kamu khawatir? Narumi menganggukkan kepalanya. Sebentar lagi Rumi akan sidang lalu wisuda, Bu. Semua orang tua diundang. Tiba-tiba Rumi ingin ayah ikut hadir. Kira-kira ayah mau tidak ya? Bu Sinta tak bisa menjawab apapun. Ia memilih untuk kembali fokus ke masakannya. Ya, Pak Tony sudah begitu sering mengecewakan keluarga, menyakiti dan membuang mereka. Bu, masih benci ya sama ayah? Tanya Narumi suara yang terdengar lirih. Ibu tidak benci, Rum. Tapi ibu hanya ingin menghindari masalah. Kamu tahu sikap ayah kamu seperti apa. Ibu tidak akan membiarkan dia menyakiti kamu lagi. Sudah biar ibu, Bileli dan Akia datang di wisuda kamu nanti. Jangan pikirkan ayah kamu lagi. Jelas Bu Sinta sambil terus mengaduk masakannya. Entah mengapa Narumi merasa begitu ternyuh. Ia merindukan ayahnya. Tidak biasanya perasaan Narumi sensitif ini. Ya, ia selalu mendamba keluarga yang sempurna. Setidaknya saat hari wisuda nanti, ia ingin berfoto dengan keluarga yang lengkap tanpa terkecuali. Bu, maafkan Rumi. Suara isak tangis Narumi mulai terdengar lirih. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia sadar pasti ibunya tidak suka ia merindukan seseorang yang telah menyakiti perasaan mereka. Bu Sinta mendekat dan langsung merangkul Narumi. Tangan kanannya menepuk pelan punggung tangan putrinya itu. Kamu harus terbiasa beradaptasi dengan keadaan dan belajar menerima kenyataan. Jika bertemu dengan ayah hanya akan membuat suasana kembali tegang, lebih baik jaga jarak. Mungkin bahagianya adalah ketidakberadaan kita. Narumi mengangguk pelan sambil menyeka air matanya. Aku tahu, tetapi aku belum bisa. Aku belum terbiasa, dan hari ini di rumah Aki aku semakin mengingat ayah karena di sini banyak fotonya. Bu Sinta semakin mempererat rangkulannya meski tak bisa menyampaikan satu solusi pun untuk membuat Narumi melupakan kesedihannya. Dari kejauhan Amar yang tadinya hendak mengambil air hangat di dapur, memilih untuk mengurungkan niatnya. Ia memandangi Narumi terisak-isak di dekapan Bu Sinta. Tiba-tiba Amar merasa bersalah. Sejak hari itu, Pak Tony tak berani lagi muncul di hadapan Narumi karena mendapatkan ancaman darinya. Dia tidak pernah menunjukkan kesedihan itu di hadapanku. Ya, aku memang memiliki tubuh dan hatinya namun tetap saja tempat mengadu terbaik adalah kepada ibu, batin Amar. Saat malam semakin pekat, gemuruh di langit dan kilat menyambar kemana-mana seolah menjadi pertanda bahwa hujan akan segera turun.
Amar yang baru saja naik ke atas ranjang, segera mematikan lampu hingga yang tersisa hanya cahaya remang-remang lampu tidur. Tangan kekarnya melingkar di perut sang istri, lalu mendekat seolah mencari kehangatan. Katanya kesini karena mau happy-happy, tapi yang aku lihat kamu malah menangis. Rum, aku dengar pembicaraan kamu dan ibu di dapur tadi. Air mata Narumi kembali menetes, membasahi pelupuk matanya. Hari ini untuk pertama kalinya aku sangat merindukan ayah. Kamu mau bertemu ayah? Kalau ya, aku bisa atur semuanya. Mendengar tawaran Amar membuat Narumi segera menggelengkan kepalanya. Ia rindu tapi enggan untuk kembali bertemu. Karena ia tahu, yang ia dapatkan saat bertemu bukanlah pelukan hangat seorang ayah. Namun makian dan kekerasan fisik yang membuat sekujur tubuh Narumi bergetar. Amar menarik bahu Narumi agar menghadap padanya. Mereka saling menatap satu sama lain dengan diterangi cahaya remang-remang lampu tidur. Jangan bersedih lagi. Amar mengusap air mata Narumi. Masih ada aku, ibu, mama, papa, Maira. Kami semua sayang sama kamu, Rum. Apalagi aku sebagai suamimu. Narumi nampak sebegitu terharu setiap kali Amar menunjukkan sisi romantisnya. Selalu memikirkan kebahagiaanku, padahal aku sendiri belum pernah membuat bahagia. Yang ada aku selalu menyusahkan. Siapa bilang? Kebahagiaanku adalah melihat kamu bahagia. Saat kamu sedih, apalagi sampai menangis, aku selalu panik. Aku selalu memikirkan cara agar kamu bisa kembali tersenyum. Ucap Amar dengan suara yang mulai terdengar berat. Benarkah? Ia akan melakukan apapun demi kebahagiaanku? Tanya Narumi yang masih terlihat tidak percaya. Tentu saja. Ucap Amar dengan percaya diri. Ia menggerakkan sebelah tangannya menelusup masuk ke ceruk leher sang istri, dan hingga malam itu mereka kembali mengukir kenangan manis di tengah hujan lebat yang terus menghantam genteng rumah. Beberapa hari kemudian, Raihan yang baru saja sampai di kediaman keluarga Al-Mahri bergegas menghampiri Maira di lantai 2. Ya, hari ini adalah hari persidangan putusan cerai tetapi sepupunya itu malah sakit. Dan berkemungkinan sidang akan diundur. Mei, kamu pucat sekali, apa ada yang sakit? Kamu mau aku bawa ke rumah sakit saja? Ucap Raihan sambil memeriksa kondisi fisik Maira. Bijah yang sejak tadi berada di sana memilih untuk menepi di sudut ruangan. Aku hanya kelelahan. Jangan khawatir. Tadi malam sudah diinfus vitamin sama dokter. Bilang ke papa, hari ini sidang jangan ditunda. Aku bisa kok. Ucap Maira dengan bibir pucatnya. Raihan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, Mei. Aku tidak mau kamu kenapa-napa. Istirahat saja, sidang ditunda besok kok. Sudah diatur ulang sama tim pengacara. Semua beres. Maira menghela napas panjang sambil memejamkan matanya. Hingga setelah beberapa saat ia kembali menatap Raihan yang duduk di samping ranjangnya. Rei, kenapa kamu begitu khawatir kepadaku? Apa kamu kasihan, Hen? Raihan menatap lekat kedua mata Maira. Sungguh, ia mulai lelah. Harus berapa kali lagi ia berbohong demi menutupi perasaannya. Rei, aku tidak apa-apa. Kamu bisa bekerja dengan santai, lakukan semua aktivitas kamu seperti biasa. Jangan membuang-buang waktumu hanya untuk Meng. Kamu spesial untukku, Mai. Ucap Raihan memotong ucapan Maira. Kamu segalaku. Aku akan melakukan apapun asal kamu kembali seperti dulu. Kamu harus kembali menjadi Meimiku yang cerewet. Aku ingin kita bercanda, tertawa dan bertengkar, cakar-cakaran seperti dulu. Air mata Maira luruh di pelupuk mata. Hatinya tersentak. Ini aneh namun ia merasa dilindungi dan dihargai. Rei, kamu tahu betapa aku. Ya, aku tahu. Potongnya lagi. Sekarang aku cuma mau kamu sehat, pikiran hal yang membuat kamu senang, jangan pikirkan kutu kuprat kudis, kurap, panu itu lagi. Buang waktu saja, kamu masih punya masa depan yang cerah. Aku di sini untuk menguatkan kamu. Sejenak Maira tertegun seraya memperhatikan raut wajah Raihan. Belakang ini ia merasa sikap Raihan semakin menunjukkan ketertarikan. Aku segalamu, apa itu berarti selama ini kamu menyukaiku, mencintaiku, Rei? Bab 34 kedatanganmu. Mai, sebenarnya aku, ha? Haha. Tiba-tiba saja Maira tertawa hingga Raihan tak bisa melanjutkan ucapannya. Kamu serius sekali. Aku hanya bercanda. Aku tahu kamu selalu menganggapku saudara. Ya, aku merasa beruntung sekali. Di sisiku ada kamu, Amar dan Paman dan Papa. Aku bangga menjadi anak perempuan satu-satunya di keluarga ini. Aku pikir dia serius bertanya. Hampir saja aku keceplosan, batin Raihan. Kamei! Narumi muncul dari pintu bersama Amar. Di tangannya sudah ada kantong berisi bubur ayam yang sengaja ia beli saat mengetahui bahwa kakak iparnya itu jatuh sakit. Sebenarnya Amar sudah mewanti-wanti hal seperti ini karena ia yakin perceraian ini menguras pikiran dan juga mental saudara kembarnya.
Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Maira akan sakit di hari sepenting ini. Amar mendekat meletakkan telapak tangannya di kening Maira. Alhamdulillah sudah tidak panas lagi. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Ucap Maira lalu tersenyum kepada Amar. Rumi, aku baru saja memikirkan bubur ayam dan kamu datang membawanya. Lanjut Maira saat mencium aroma bubur ayam dari kantong plastik yang dibawa Narumi. Kata Kak Mai suka bubur. Kalau begitu aku ke dapur sebentar ya ambil mangkok. Ucap Narumi sambil meletakkan bubur itu di atas nakas. Tidak usah non, biar Bibi saja. Sahut Bi Ijah yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan. Terima kasih Bi. Ucap Narumi lalu kembali fokus ke Maira. Sementara Amar melangkah mendekati Raihan. Rei, kita bicara di luar sebentar. Ucap Amar berbisik. Sepertinya ada hal yang begitu penting hingga Amar tak bisa menunda waktu untuk mengajak Raihan bicara. Raihan terlihat bingung, namun ia tidak banyak bertanya. Ia melangkah menyusul Amar yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kamar Maira. Kedua pria itu terus melangkah hingga akhirnya mereka sampai di balkon utama kediaman Al-Mahri. Amar menoleh menatap Raihan dengan raut wajah serius. Ditatap seperti itu membuat Raihan merasa bingung apa yang terjadi dan apa yang ingin Amar katakan kepadanya. Jangan menatapku terus, sekarang katakan apa yang ingin kamu bicarakan? Hembusan nafas Amar terdengar lirih saat ia mendekati Raihan, hingga jarak mereka hanya setengah meter saja. Rei, apa kamu tahu di mana restoran yang bagus untuk melamar seseorang? Aku ingin mie. Astagfirullah, mari Mar. Raihan menutup mulutnya dengan telapak tangan dengan mata membulat sempurna. Kau mau menikah lagi? Apa kurangnya Rumi, Mas? Amar memukul lengan Raihan sekuat tenaga. Siapa yang mau nikah lagi somplak? Amar mundur beberapa langkah ke belakang lalu duduk di sebuah kursi panjang yang ada di balkon itu. Raihan pun menyusul duduk di samping Amar. Lantas apa? Pertanyaanmu benar-benar ambigu. Untuk apa kamu meminta rekomendasi restoran mewah nan romantis untuk melamar? Awas saja kalau kamu macam-macam. Lagi-lagi Amar menghembus napas panjang. Ia menoleh menatap sepupunya itu untuk memberi penjelasan. Aku belum selesai bicara. Jadi begini, kamu tahu aku dan Rumi itu hanya dijodohkan. Jadi aku ingin mengajaknya makan malam, anggap saja seperti lamaran yang tertunda. Nanti aku akan berlutut di hadapannya sambil memberikan cincin. Di tempat itu hanya ada kami dan ya begitulah. Aku ingin pernikahan kami sempurna, agar kelak bisa menjadi kenangan di hari tua. Oh begitu. Raihan nampak berpikir sejenak seolah sedang memikirkan sebuah ide yang akan ia sampaikan kepada Amar. Dinner di restoran mewah, diiringi musik klasik dan memberi cincin. Itu sangat klise, sudah sangat biasa. Kali ini Amar terlihat serius hingga menegapkan posisi duduknya. Terus apa yang harus aku lakukan? Selama pernikahan aku belum memberikan sesuatu yang begitu romantis untuknya. Ya, aku tahu aku tidak romantis tapi aku ingin berusaha menjadi yang dia mau. Raihan mengeluarkan ponselnya lalu memperlihatkan sebuah video dokumenter kepada Amar. Lihatlah dan perhatikan baik-baik. Wanita tidak selalu memerlukan hadiah cincin berlian dan dinner di restoran mewah. Sentuh dia lewat kata-kata dan tindakan yang sederhana namun begitu dalam. Amar mengangguk paham. Kamu memang paling pintar memberikan saran untuk orang lain. Raihan mulai menyusun strategi dan Amar mendengarkan dengan baik. Nanti setelah sidang perceraian Maira selesai, Amar akan langsung fokus ke Narumi dan juga mimpi kecil yang ingin ia wujudkan. Amar berharap setelah hari ini baik ia ataupun Maira, mereka akan sama-sama bahagia di kehidupan baru masing-masing. Ia telah mengikhlaskan kepergian Raline dan sekarang ia ingin Maira pun melepaskan Reno sepenuhnya. Sidang yang tiba-tiba saja diundur pagi hari ini membuat Reno duduk melamun di belakang meja kerjanya. Saat ini dia sedang merintis usaha baru dan memulai semuanya dari nol namun ia merasa tidak bisa bersemangat. Apalagi saat mendengar dari seseorang bahwa Maira jatuh sakit jadi sidang perceraian mereka harus diundur. Rasa khawatir tiba-tiba saja memenuhi pikirannya. Ia ingin menemui wanita itu. Ia ingin memastikan Maira baik-baik saja. Kak Reno, hari ini investor dari Bandung akan datang, mereka meminta kita menyiapkan proposal. Ucap Bianca yang baru saja memasuki ruangan sambil meletakkan beberapa berkas di atas meja atasannya itu. Aku tidak bisa berpikir jernih sekarang, Bi, Maira sakit. Dan aku tahu pasti sekarang dia bersama Raihan, pria tidak tahu diri itu. Ucap Reno dengan tatapan nanar yang mengarah ke jendela besar di sisi kirinya. Bianca menatap kakak iparnya dengan tatapan sendu. Ia tahu saat ini Reno menyesali semua yang telah terjadi dan penyesalan itu datang terlambat. Sejak dulu Bianca sudah mengingatkan agar Reno memikirkan setiap keputusan yang ia buat. Namun hati Reno yang tak ingin mendengar, pria itu memilih untuk tetap fokus pada tujuan awalnya. Jika kakak benar khawatir, datang saja. Reno berdiri dari posisi duduknya. Kamu benar. Aku harus menemuinya.
Ia segera bergegas keluar dari ruangan itu. Sementara di sana Bianca masih berdiri, memandangi kepergian Reno dengan tatapan sendu. Sampai kapan dia akan terus seperti itu, tidak tegas dengan perasaannya sendiri? Maira yang sudah merasa lebih baik memilih untuk duduk di teras belakang bersama Narumi dan juga ibunya. Mereka bersenda gurau bersama, hingga Maira melupakan fakta bahwa besok ia akan menyandang status janda. Pokoknya bulan depan kita atur liburan keluarga. Mama akan ajak kalian ke Padang, di sana banyak pantai yang indah sekali. Bu Bibah menoleh menatap Narumi. Apalagi kamu, nak? Sudah seharusnya mengenal keluarga besar kita di sana. Benar, Rum. Kamu harus mencicipi makanan khas Padang yang sudah sangat melegenda sampai ke mancanegara. Lanjut Maira. Aku benar-benar tidak sabar. Bagaimana ya rasanya makan nasi Padang di pandangannya langsung? Ucap Narumi lalu kembali tertawa bersama ipar dan ibu mertuanya. Maaf mengganggu non, nyonya. Ucap Bi Ija yang baru saja tiba dengan napas tersengal-sengal. Iya, Bi, kenapa? Tanya Bu Bibah penasaran. Itu di luar ada Den Reno, maksa mau masuk. Jawab Bi Ija masih sambil mengatur napasnya. Sontak Maira langsung berdiri, begitu juga dengan Narumi dan Bu Bibah. Dasar, setelah menghina kamu, dia malah datang kemari. Tidak akan Mama biarkan. Bu Bibah hendak melangkah pergi namun Maira langsung mencegahnya. Tidak, Ma, biar aku saja. Kebetulan ada hal yang ingin aku sampaikan. Ucap Maira. Bab 35, kamu tidak akan menyesal? Maira menghentikan langkahnya sesaat sampai di ruang tamu. Kini di hadapannya, Reno tengah duduk di sofa ruang tamu. Tatapan Maira terlihat semakin asing, ia tak lagi mendamba pria yang telah menyakiti hatinya lebih dari apapun. Meski sejuta kenangan yang sempat ditorehkan masih melayang-layang dalam ingatan, namun Maira seolah tak goyah, tetap pada pendiriannya. 2 tahun bersama bukanlah waktu yang sebentar, butuh waktu untuk menghapus penuh rasa itu hingga tak bersisa. Mai! Reno berdiri dari posisi duduknya saat menyadari kedatangan Maira. Ia tersenyum tapi tak mendapatkan balasan. Aku dengar kamu sakit, jadi aku datang untuk menjenguk. Reno meraih sebuah paper bag yang ia letakkan di meja sofa. Aku mampir di bakery langganan kamu. Saat sedang sakit, kamu biasanya suka makan kue sus dan roti abon. Maira terdiam sejenak saat Reno menyodorkan paper bag itu ke hadapannya. Biasanya ia selalu melompat ke pelukan Reno setiap kali ia mendapatkan perhatian seperti ini. Tapi sekarang hatinya benar-benar sudah trauma. Perlahan ia meraih paper bag itu sambil mengangguk perlahan. Terima kasih. Duduklah. Kebetulan aku juga ingin menyampaikan sesuatu. Reno kembali duduk, diikuti Maira setelahnya. Kini mereka duduk saling berhadapan, namun yang berbeda Maira terlihat lebih menjaga pandangannya. Mai, maaf untuk perlakuan kedua orang tuaku di kantor pengadilan hari itu. Maira kembali mengangguk pelan. Aku sudah terbiasa dengan cacian mereka. Mas, tidak perlu khawatir. Ia menegapkan kepalanya menatap Reno. Aku ingin mengembalikan sesuatu. Apa itu? Tanya Reno kembali merasa penasaran. Kedua tangan Maira menelusup masuk ke dalam jilbabnya. Ia membuka sebuah kalung liontin yang selama 2 tahun ini terus ia pakai. Aku kembalikan hadiah ulang tahun pernikahan kita yang pertama. Ia menyodongkan kalung itu ke hadapan Reno. Terima kasih untuk semuanya. Wajah Reno nampak begitu sendu, seolah kehilangan semangat hidupnya saat kalung itu mengingatkannya tentang ulang tahun pernikahan yang mereka habiskan di Tanah Suci. Di depan Baitullah mereka duduk berdampingan memohon doa kepada Allah SWT. Kenapa harus kamu kembalikan? Kalau tidak suka lagi buang saja. Ucap Reno yang terlihat kecewa. Maira menghembuskan nafas panjang saat mendengar ucapan Reno. Yang terpenting sudah aku kembalikan. Nanti mau dibuang atau tidak terserah Mas saja. Aku harap setelah ini kita lebih bisa menjaga jarak, bukan karena aku tidak ingin menjaga silaturahmi, tapi biarkan aku menyembuhkan diri dulu. Mas yang paling tahu bagaimana sakitnya aku saat mengetahui pengkhianatan Mas kepadaku dan keluarga ini. Reno menegapkan kepalanya menatap Maira dengan serius. Mai, apa tidak ada kesempatan lagi untuk kita memperbaiki semuanya? Aku terpaksa menandatangani surat persetujuan talak itu. Aku tidak bisa berpisah darimu. Maira menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak Mas. Saat kamu memutuskan untuk mempermainkan perasaanku, saat kamu meminta aku untuk meninggalkan keluargaku dan memihak kamu, saat itulah aku kehilangan semua harapanku padamu. Aku tulus mencintai kamu tapi aku tidak bodoh. Aku tidak akan menukar keluargaku demi cinta, tidak akan, Mas. Aku akan meminta maaf ke keluarga kamu. Kalau perlu aku akan bersujud di hadapan papa kamu. Aku mohon Mai, berikan aku kesempatan. Ucap Reno dengan raut wajah penuh kesedihan. Terlambat Mas.
Aku tidak perlu tahu bagaimana susahnya sekarang kamu tanpa adanya aku. Jalani semua yang sudah kamu pilih sejak awal, jangan libatkan aku lagi. Tegas Maira. Ia berdiri dari posisi duduknya sambil meraih paperback pemberian Reno. Aku terima ini sebagai hadiah terakhir dari kamu. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa di ruang sidang. Melihat Maira berbalik hendak pergi meninggalkan ruang tamu, membuat Reno juga berdiri dari posisi duduknya. Mai, apa semua ini karena Raihan? Dia menghasut kamu kan? Langkah Maira terhenti, ia berbalik memandangi Reno yang masih berdiri di posisinya. Jangan membawa Raihan dalam masalah kita. Dia orang baik, dia tidak pernah menghasut aku ataupun. Dia menyukai kamu. Tegas Reno memotong ucapan Maira. Apa kamu tidak merasa jika perhatiannya selama ini karena dia memiliki perasaan ke kamu, Mai? Beberapa waktu lalu dia sendiri yang bilang kepadaku, kalau dia menyukai kamu, dia berniat merebut kamu dariku. Dia itu racun dalam pernikahan kita, Mai. Kamu jangan terhasut olehnya. Maira terlihat sedikit kaget saat mendengar penuturan Reno. Jadi selama ini pria kekanak-kanakan dan urak-urakan itu menyukainya? Maira tiba-tiba mengingat momen saat ia dan Raihan masih berumur 8 tahun. Saat itu Raihan pernah berjanji kepada Maira, jika kelak mereka dewasa Raihan hanya ingin duduk di satu pelaminan yang sama dengan Maira. Tidak pernah Maira bayangkan jika Raihan memegang janji itu sampai saat ini. Maira pun kembali mengingat setiap kali ia bertanya, kapan Raihan akan menikah dan pria itu hanya menjawab setelah memastikan kamu bahagia sepenuhnya baru aku akan menikah. Jangan terlalu dekat dengannya, Mai. Dia itu bukan pria baik-baik. Selama ini dia sudah banyak merepotkan papa kamu dan Amar. Lamunan Maira buyar seketika saat mendengar ucapan Reno. Ia kembali menegapkan kepalanya menatap pria itu. Jika dia bukan pria baik-baik, lantas kamu sendiri harus disebut apa, Mas? Bukan kamu yang mengenal dia dengan baik, tapi aku. Kami sudah bersama sejak kecil, dan dia selalu mendahulukan kebahagiaanku. Maira tak kuasa membendung air matanya dengan rasa kecewa yang meledak-ledak. Selama ini Raihan tak pernah menyakiti perasaannya tidak seperti Reno. Kamu terlalu frontal saat bicara tentang keburukan orang lain seolah kamu yang paling baik. Entah dia benar mencintaiku atau tidak, apa urusannya sama kamu sekarang? Apa? Semua itu urusan Allah. Saat ini aku tidak siap untuk membicarakan soal cinta. Aku trauma. Tapi aku tidak akan menyalahkan takdir Allah. Jika memang kelak, suatu saat nanti dia adalah orang yang ditakdirkan Allah untuk menjadi pengganti kamu, aku bisa apa? Lanjut Maira. Reno termangu. Ia tak bisa berkata-kata lagi saat mendengar semua ucapan Maira yang semakin mantap untuk berpisah dan menjalani takdirnya yang baru. Den, Non. Bibi bawa teh. Bijah menatap Maira dan Reno secara bergantian. Sepertinya telat ya, apa Bibi bawa masuk lagi saja? Maira yang sejak tadi memandangi Reno, kini beralih menatap Bijah. Letakkan di meja saja, Bi, terima kasih. Setidaknya tamu kita harus minum sebelum pulang. Saya ke kamar dulu, Bi. Ia tersenyum kepada Bijah lalu kembali berbalik melanjutkan langkahnya. Di saat terakhir pun Reno gagal untuk mempertahankan Maira tetap di sisinya. Proses perceraian mereka sangat cepat, tidak ada sidang lanjutan yang mengulur waktu, karena tim pengacara yang diutus Pak Azam menangani semuanya sesuai permintaan klien mereka. Dan sekarang yang tertinggal di hati Reno hanyalah penyesalan dan rasa yang tak berbalas. Setiap kali ia mencoba untuk merubah kenyataan, ia malah mendapati Maira semakin berjalan jauh darinya. Ya, sedalam itu luka yang telah ia torehkan, hingga wanita itu terus berjalan meninggalkannya tanpa sekalipun menoleh ke belakang untuk memperbaiki semuanya. Pagi ini, di kantor pengadilan agama setempat, sidang putusan cerai akan segera digelar. Maira dan keluarga sudah memasuki ruang persidangannya. Di sebuah kursi yang sudah disediakan, Maira duduk menunggu kedatangan Reno. Ia nampak begitu anggun dengan gamis putih dan jilbab pasmina berwarna krim. Namun wajahnya sedikit pucat karena gugup menghadapi persidangan. Di tangannya kini sudah ada tasbih kecil yang terus bergerak saat mulutnya tak henti-hentinya melafaz zikir agar perasaannya lebih tenang. Jujur, Maira masih tidak menyangka 2 tahun pernikahan bersama Reno akan berakhir di depan pengadilan. Setelah beberapa saat tenggelam dalam keheningan, Maira menoleh ke belakang saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Ya, Reno didampingi kedua orang tuanya, Bianca dan juga putri Reno, akhirnya datang. Reno menundukkan pandangannya saat melihat Maira melihat ke arahnya. Ia terus melangkah hingga akhirnya duduk bersebelahan dengan Maira. Sekali lagi aku bertanya, kamu tidak akan menyesal memilih jalan ini? Tanya Reno sesaat setelah menoleh menatap Maira. Bab 36 tinggal satu atap. Maira seolah enggan menanggapi ucapan Reno. Ia memilih fokus melihat kepala hakim yang juga sudah memasuki ruangan. Hari ini adalah akhir dari kisah panjang berbalut kepalsuan yang selama ini menyita waktu dan harapan Maira. Meski cinta itu belum pupus sepenuhnya, meski kenangan itu masih mendominasi pikirannya,
Tetapi sebagai wanita yang menjunjung tinggi kehormatan diri dan keluarga, Maira akan tegas kepada keputusannya. Narumi dan Amar juga sudah berada di sana. Mereka saling bergenggaman tangan saat melihat Maira di depan sana. Amar terlihat terus menenangkan Narumi yang terlihat kecewa dan sedih, karena Maira sampai di satu titik yang tidak mudah. Persidangan dimulai. Situasi terlihat semakin tegang dan hening, hanya suara hakim yang terus membacakan gugatan yang dilayangkan Maira beberapa waktu lalu. Saat Maira terlihat sudah lebih tegar, Reno malah kian tertunduk dalam. Ia mulai menyesali setiap langkah yang ia habiskan hanya untuk hal yang sia-sia. Detik demi detik berlalu, kini mereka akan menapaki langkah baru di dalam hidup masing-masing. Tidak akan ada lagi kata kita di antara mereka. Setelah menimbang, melalui proses mediasi yang dilaksanakan dan tanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengannya ini pengadilan mengabulkan gugatan cerai yang dilayangkan Maira Fatin Almahira kepada Reno Afrianto, mengenai pembagian harta selama pernikahan, telah disepakati sesuai surat yang ditandatangani selama proses perceraian ini berlangsung. Kedua mata Maira terpejam seiring ketukan palu hakim yang membuat statusnya sebagai seorang istri kini telah selesai. Hatinya tersentak, karena apa yang ia jalani sekarang adalah keputusan tersebar yang pernah ia ambil dalam hidupnya. Reno yang duduk di sebelah kiri Maira, kini pun tak bisa berkata-kata. Sungguh tak ada kesempatan untuk ia memperbaiki semuanya. Wanita yang dulu begitu tulus mencintainya kini memilih pergi. Menghilang. Menjadi asing seperti saat mereka tidak saling mengenal. Di saat bersamaan ini pula, sidang pun selesai. Maira berdiri dari posisi duduknya. Perlahan ia menghampiri Reno yang masih duduk lemas tak jauh darinya. Mas? Ucap Maira, lirih. Reno mendongakkan kepala lalu perlahan mulai berdiri saat melihat Maira berdiri di hadapannya. Mai, apa seperti ini akhir yang kamu inginkan? Setelah ini akan sulit untuk kita kembali seperti dulu. Maira menghela napas panjang. Ia tahu, Reno pasti masih mengira jika ia tidak rela dan masih cinta. Mas, aku tidak berharap apapun dan aku tidak akan kembali menoleh ke belakang saat aku sudah memutuskan hal ini. Aku bukan lagi Maira yang selalu mendamba cintamu, bukan? Maira menyeka air matanya, lalu perlahan ia meraih tangan Reno dan dicium untuk terakhir kali. Hanya sebentar, kemudian dia kembali menegapkan posisinya. Mari kembali menjadi asing, seperti 2 tahun yang lalu, sebelum Mas menghitbah aku di depan Papa. Aku pamit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini Reno tak bisa membendung air matanya, ia berbalik memandangi kepergian Maira tanpa bisa berbuat apa-apa. Kini wanita itu bukan lagi miliknya. Ia tak bisa mendikte setiap langkah wanita itu lagi. Ia hanya orang asing di mata orang yang dulu selalu bersikap manja kepadanya. Sungguh rasa kehilangan itu kini teramat sangat Reno rasakan. Namun ego dalam dirinya menutupi itu semua. Tak ada jalan untuk kembali karena mulai saat ini, Maira seolah membangun dinding pembatas di antara mereka. Kak, kita pulang. Sahut Bianca sambil menepuk pundak Reno dari belakang. Reno segera menyeka air matanya. Ia berbalik menatap Bianca, wanita yang selalu berada di belakangnya dalam situasi dan kondisi apapun. Ia mendekat dan langsung mendaratkan keningnya di bahu Bianca, tangisnya pun tumpah. Aku kehilangan dia, Bi. Bianca pun ikut menangis saat mendengar suara isak tangis Reno. Perlahan ia mengusap punggung kakak iparnya itu. Ikhlaskan. Jadikan ini pelajaran. Mungkin cinta yang sama tidak akan datang untuk kedua kalinya, tetapi pasti suatu saat ada orang yang tulus mencintai kakak, dan jika saat itu tiba, tolong jangan disia-siakan lagi. Cukup Kak Maira yang menyerah karena keegoisan Kak Reno. Reno tak bisa berkata-kata, suara isak tangisnya semakin jelas terdengar. Sementara kedua orang tuanya yang mulai merasa bersalah, hanya bisa duduk diam di sana, memandangi bagaimana pedihnya Reno yang kehilangan sosok wanita luar biasa seperti Maira. Di luar sana, Mayara melangkah sambil digandeng kedua orang tuanya. Tatapannya matanya terlihat kosong. Ia tidak menyesali keputusannya untuk bercerai, namun ia menyesali setiap ketulusan yang ia berikan namun pada akhirnya dibalas pengkhianatan. Hatinya benar-benar lelah, hingga ia sempat berpikir untuk tidak lagi menempatkan hati kepada siapapun. Sudah cukup semua pukulan telak yang membuat ia kehilangan harapan hidup. Sesampainya di depan halaman kantor pengadilan, Maira menghentikan langkah saat melihat Raihan melangkah menghampirinya. Mei! Lirih Raihan saat melihat raut wajah yang memperlihatkan Maira tidak baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Ray. Sungguh. Ucap Maira yang tetap mencoba untuk tersenyum. Maira melepaskan genggaman tangannya dari Bu Bibah dan Pak Azam saat mendengar pertanyaan Raihan. Bertepatan dengan itu pula Amar dan Narumi menyusul dari belakang. Sejenak Maira terdiam memandangi satu persatu orang yang ada di sana. Mulai dari Pak Azam hingga terakhir ke Amar. Terima kasih, semuanya. Selama proses perceraian ini berlangsung, Papa, Mama, Amar, Rumi dan kamu Ray.
Kalian semua adalah orang yang paling berharga dan aku tidak akan pernah menukar kalian demi dia. Tidak akan pernah. Pak Azam dan Bu Bibah segera memeluk Maira. Sementara Narumi menyembunyikan wajahnya di belakang bahu Amar saat tak kuasa menahan isak tangisnya. Ia tiba-tiba teringat perceraian kedua orang tuanya dan ia trauma akan hal itu. Amar segera merangkul sang istri mencoba untuk menguatkannya. Setelah beberapa bulan bersama, Amar seolah sudah mengerti sisi rapuh sang istri. Apapun yang kamu lihat dan kamu dengar tentang perceraian, kamu hanya harus tahu jika aku tidak akan pernah membuat kamu mengalami hal itu. Sandarkan segala harapanmu kepadaku, Rum. Kamu tidak perlu takut. Hari ini keluarga besar Al-Mahri sedang dalam suasana yang kurang baik. Gelak tawa dan suasana hangat seolah hilang pasca perceraian Maira. Namun percayalah, setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan setelahnya. Meski untuk mencapai kebahagiaan itu, semua harus melewati proses yang sangat panjang dan tentu saja butuh keyakinan dan kesabaran. 1 bulan pasca perceraian Maira. Malam ini semua sedang sibuk di kediaman keluarga Al-Mahri karena esok adalah hari wisuda Narumi. Bu Sinta dan Aki pun juga menginap di sana. Selepas makan malam, semua berkumpul di ruang keluarga. Suasana hangat yang sempat menghilang kini perlahan kembali tercipta saat Raihan mulai membuat lelucon receh dan semua orang di sana tertawa karena itu. Setelah beberapa saat Biija datang, membawa 2 kantong besar pakaian yang baru saja diambil dari desainer langganan Bu Bibah. Ya, itu adalah pakaian seragam keluarga Al-Mahri dan juga untuk orang tua dan kakek Narumi. Pokoknya besok semua harus datang ke acara wisuda Rumi. Termaksud kamu, Rei. Ucap Bu Bibah sambil menyodorkan kemeja batik berwarna biru taska yang sengaja dipesan seragam. Raihan meraih kemana batik itu sambil cekikikan. Aku pikir tidak dapat. Hampir saja aku nangis di pojokan. Haha, minggu lalu Mama nanya ukuran baju Kak Rei, tapi Kak Rei sedang keluar kota sama Iya Amar. Untung ada Kak Mai. Dia masih menyimpan ukuran pakaian Kak Rei. Sahut Narumi. Benarkah? Raihan menoleh ke arah Maira yang sedang duduk di tengah-tengah antara Bu Sinta dan Bu Bibah. Mai, kenapa kamu yakin sekali? Bagaimana kalau berat badanku nambah, yang ada bajunya tidak muat? Maira terkekeh kecil sambil meletakkan cangkir di atas meja. Aku hafal. Berat badan kamu tidak mungkin nambah. Dulu saat aku masih belajar merancang busana kan kamu sering jadi modelnya. Aku sudah tahu betul, coba saja. Oke, aku coba ya. Kalau kekecilan atau kebesaran kamu dapat hukuman. Raihan segera bergegas pergi ke salah satu kamar tamu yang terletak tak jauh dari ruang keluarga, untuk mencoba kemeja batik tadi. Nak Raihan itu 1 tahun lebih muda dari Maira dan Amar ya, tapi pembawanya dewasa. Mengayomi gitu, meskipun terkadang dia suka ngelawak. Sahut Bu Sinta. Benar, amaknya di Padang sudah sibuk ingin mencarikannya jodoh tapi sayangnya Raihan belum mau. Sepertinya dia menyukai seseorang, tapi tidak tahu siapa, dia tidak terbuka. Sambung Bu Bibah. Maira yang berada di antara kedua ibu-ibu itu hanya bisa mendengarkan. Tiba-tiba ia mengingat ucapan Reno beberapa waktu lalu mengenai perasaan Raihan terhadapnya. Sejak mengetahui hal tersebut, ia selalu penasaran, dan ingin tahu apa benar sepupunya itu memiliki perasaan terhadapnya. Akankah Maira bisa membuka hatinya kembali, saat luka itu masih menganga setelah perceraian? Mai, sini sebentar! Seru Raihan dari kejauhan. Ia nampak kesusahan mengancing lengan kemejanya. Iya, kenapa? Maira segera berdiri, menghampiri Raihan yang berdiri di ambang pintu kamar tamu. Kenapa sih? Ini lengannya susah dikancing. Sepertinya lenganku gemukan. Jawab Raihan seraya berusaha mengacing bajunya. Yeay, bukan seperti itu. Sini. Maira bergerak cepat membantu Raihan mengacing lengan bajunya. Kamu ini sejak dulu selalu tidak bisa mengancing lengan kemeja. Terus kalau ke kantor siapa yang ngacingin? Kadang minta tolong sekretarisku, Benny. Kadang aku gulung saja. Kamu tahu sendiri aku tidak sestetik Amar. Jawabnya lagi. Mama sama Bu Sinta lagi gosipin kamu padahal. Katanya pembawaan kamu itu dewasa, mengayomi. Tidak tahu saja kalau sebenarnya kamu ini manja, mengacing lengan kemeja saja kesusahan. Ya kan aku punya kamu, Mai. Mulai sekarang aku bisa minta tolong kamu. Ucap Raihan sambil memperhatikan Maira. Maira yang baru saja selesai mengacing lengan kemeja, kembali menegapkan kepalanya menatap pria yang saat ini melempar senyuman termanis kepadanya. Jadi setiap hari kamu mau ke sini? Raihan menggaruk kepalanya, grogi. Ya, kalau susah, bagaimana kalau kita tinggal bersama saja? Hah? Otak Maira mendadak blank, wajahnya memerah dengan debaran aneh yang kembali menghujam dad. Raihan terkekeh saat melihat ekspresi wajah sepupunya itu. Dengan cepat ia menjitak pelan kening Maira. Mikirin apa kamu? Hah? Aku cuma bercanda. Tak ingin berlama-lama di sana, Raihan segera bergegas kembali ke ruang keluarga. Sementara di sana,
Maira masih mematung sambil memandangi kepergian Raihan. Kesalahan terbesarku adalah mempercayai semua ucapannya yang jelas-jelas hanya lawakan saja. Gumam Maira, bab 37 pria sejuta luka. Pagi ini, bertempat di sebuah hotel berbintang, wisuda para mahasiswa dan mahasiswi Universitas X akan segera digelar. Terlihat orang-orang mulai memadati kawasan hotel terutama di bagian dalam. Narumi yang menjadi salah satu peserta dari ratusan orang wisudawan atau wati, baru saja tiba. Ia mengenakan gaun panjang dengan nuansa kebaya Taska namun tidak ketat. Jilbabnya tertata dengan indah tetapi tetap menutupi bagian dada. Tentu saja pakaian dan topi toga sudah melekat pada tubuhnya. Ia datang bersama Aki, ibu dan juga kedua mertuanya. Di sana juga terlihat sudah ada Maira dan Raihan yang kompak dengan seragam keluarga. Di tengah suasana bahagia yang tengah Narumi rasakan, ia beberapa kali mengecek ponselnya karena Amar tiba-tiba ada rapat dadakan pagi ini dan berjanji akan menyusul sebelum acara dimulai. Namun setelah beberapa saat menunggu dengan sabar, Narumi tak juga melihat kedatangan suaminya yang hari ini sudah berjanji akan mendampinginya. "Jangan celingak-celinguk terus, Rum. Nanti juga Amar pasti datang kok," sahut Bu Sinta yang berdiri di samping putrinya. "Iya sih, tapi sebentar lagi acara dimulai, kita harus segera masuk tapi dia belum datang," ucap Rumi nampak gelisah. "Sudah, sebentar lagi pasti datang kok. Sekarang kita foto dulu yuk, Mama dan Papa sudah menunggu di stand," sahut Maira. Akhirnya Narumi pun mengalah, ia mengikuti langkah Maira bersama dengan ibu dan akinnya. Di saat acara sepenting ini, pikirannya mulai terbagi-bagi. Tidak pernah terbayangkan dalam benak Narumi di hari sepenting ini Amar harus pergi ke kantor karena ada pekerjaan yang tentu saja sangat penting dan sebagai seorang istri Narumi tidak ingin menjadi penghalang tanggung jawab suaminya. Sampai saat para wisudawan dan wisudawati diminta untuk segera memasuki ruangan dan menempati kursi masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya, Amar belum juga datang. Kali ini Narumi benar-benar pasrah. Ia mencoba untuk fokus ke acara hari ini karena selama kurang lebih 4 tahun ia menghabiskan banyak waktu pikiran dan juga energi untuk sampai ke titik ini. Acara dimulai dengan pembukaan dan kata sambutan dari rektor universitas tersebut. Sesekali Narumi menoleh ke belakang di mana seluruh keluarganya sedang duduk untuk menanti namanya dipanggil. Saat ini giliran Fakultas Manajemen Bisnis. Satu persatu wisudawan dan wisudawati dipanggil naik ke atas panggung untuk pemindahan tali toga sebagai peresmian gelar sarjana mereka. "Saudari Marumi Fatima Zerlin, sarjana manajemen bisnis." Saat namanya disebut, Narumi segera berdiri dengan perasaan campur aduk. Ia gugup, bahagia, namun ia juga sedih saat menoleh memandangi keluarganya. Tidak ada Amar di sana dan juga tidak ada ayahnya. Sambil berusaha menahan tangis, Narumi terus melangkah hingga berhenti di depan reaktor. "Rumi, akhirnya selesai juga. Bagaimana perasaan kamu?" tanya sang rektor saat Narumi berdiri di hadapannya. "Alhamdulillah lega, Pak." Narumi hendak membungkuk, seperti para wisudawan lainnya. Namun tiba-tiba Pak Rektor tersebut menahan bahunya. Spontan Narumi kembali menegapkan posisi dengan tatapan bingung. "Bukan saya yang akan wisuda kamu, tapi dosen yang ada di sana." Narumi menoleh ke arah jari telunjuk sang rektor. Kedua kelopak matanya membulat sempurna, saat ia melihat Amar tengah berdiri di atas podium sambil membawa sebuket bunga mawar merah. Ia terpaku namun air matanya terus luruh hingga membasahi pipi. Terdengar suara riuh dari para wisudawan atau wati mulai menggema, mereka bersorak gembira saat melihat kemunculan Amar di atas panggung. Sementara Amar yang sudah siap di posisinya, mulai mendekat pada mic. "Assalamualaikum semuanya. Maaf mantan dosen membuat kerusuhan sedikit. Hari ini saya datang untuk menyaksikan seorang wanita cantik yang telah menyandang gelar S. Mbek." Sebelum melanjutkan ucapannya, Amar memandangi Narumi yang berdiri sekitar 5 meter darinya. "Saya adalah salah satu saksi perjuangan dia mencapai gelar ini. Dia seorang mahasiswi yang suka protes, bawel, sering ketiduran saat menyelesaikan tugas dan terkadang juga malas. Tapi dia punya tekad yang kuat. Tidak peduli dengan apa yang orang katakan padanya, dia tetap belajar dengan caranya sendiri. Dia mahasiswi yang berpotensi dan dia adalah istri saya, Narumi Fatima Zerlin." Suara riuh kembali terdengar saat Amar menyebutkan nama istrinya. Mungkin sebagian besar dari mahasiswi di sana memimpikan bisa berada di posisi Narumi sekarang. Siapa yang tidak mau mempunyai suami seperti Amar Fatir Al-Mahri, pria dengan sejuta pesona dan bergelimang harta. Di antara jutaan wanita, hatinya jatuh kepada sosok wanita yang mungkin tidak pernah Amar bayangkan sebelumnya. Amar mencoba mengatur napasnya saat merasa grogi, karena dirinya semakin diselimuti rasa haru. "Narumi, terima kasih karena sudah bertahan dan berjuang sampai titik ini. Kamu pantas berada di posisi ini. Sebagai dosen saya sangat bangga dan sebagai seorang suami saya sangat mencintai kamu. I will always support you, everything." Bertepatan saat Amar selesai dengan ucapannya, suara musik mulai terdengar. Perlahan ia melangkah mendekati Narumi,
meninggalkan podium tersebut. Narumi menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan saat tak kuasa menahan tangis haru. Ia tak habis pikir kapan Amar menyiapkan semua ini. Ia pun tak menyangka, suami yang biasanya begitu tidak peka dan cenderung kurang romantis kini muncul di depan umum sebagai support sistemnya. Raihan, Maira, seluruh anggota keluarga dan semua orang yang ada di sana ikut terharu. Pandangan mereka terus mengikuti hingga Amar sampai di hadapan Narumi. Perlahan Amar mengerahkan tangannya, mengusap air mata sang istri. Ia merasa berhasil karena ide Raihan hari itu kini terlaksana dengan lancar. Selamat Narumi Fatima Zerlin. Mbak? Ya, awal bulan lalu, Raihan dan Amar sempat berdiskusi tentang kejutan yang hendak diberikan kepada Narumi. Awalnya Amar berniat untuk membuking restoran mewah, tetapi ide cemerlang Raihan membawa Amar ke tempat ini. Ya, ia ingin membuat acara wisuda sang istri menjadi lebih berkesan. Narumi menyeka air mata lalu menegapkan posisi tubuhnya. Terima kasih, Pak Amar. Ia meraih buket bunga di tangan Amar lalu mulai membungkuk untuk proses pemindahan tali toga. Dengan iringan musik yang mendayu-dayu, Amar memindahkan tali toga ke sisi kanan. Setelah selesai suara tepuk tangan kembali terdengar menggenggam di sekeliling ruangan. Narumi kembali menegapkan posisinya, memeluk Amar dengan erat. Kamu menyebalkan, aku kesal. Katanya mau rapat, penting. Maaf, namanya juga kejutan. Hari ini kamu cantik sekali. Kamu mahasiswi tercantik yang pernah aku lihat. Selamat ya, bangga. Ucap Amar sambil mengusap punggung Narumi. Terima kasih, kamu suami yang luar biasa. Terima kasih. Lirih Narumi. Kamu juga istri yang luar biasa. Hari ini dan seterusnya aku akan selalu menunjukkan tanggung jawab dan cintaku padamu, Rum. Lugas Amar, masih sambil mengusap punggung Narumi. Narumi tak bisa berkata-kata. Ia terus menangis di pelukan Amar. Hari ini, detik ini akan menjadi sejarah dan kenangan terindah yang akan Narumi ingat sepanjang hidupnya. Mungkin ia tidak mendapatkan cinta yang penuh dari sesosok pria yang ia panggil dengan sebutan ayah. Namun Allah memberinya seorang pria yang memulaikan dan selalu menomorsatukan kebahagiaannya. Amar, pria dengan sejuta luka di hatinya kini membuktikan diri jika ia tidak benar-benar mati rasa setelah kehilangan Raline. Ia berjuang satu kali lagi untuk membahagiakan seorang wanita yang ditakdirkan Allah untuk ia jaga, cintai dan sayangi seumur hidupnya. Bab 38 Hanya Aku Manusia Bedou. Semilir angin terasa hangat menerpa kulit, tak kalah pandangan yang terus menatap nanar ke arah langit sore. Hembusan napasnya terdengar lirih, ia menunduk, melihat sebuah foto gadis kecil di tangannya. Rumi. Pria paruh baya itu kembali memejamkan matanya saat kedua mata mulai memanas. Penyesalan kini memenuhi hati dan pikirannya. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena pergi jauh lalu menjadi asing adalah pilihannya sendiri. Ya, Pak Tony Agustian. Beliau tahu hari ini adalah hari wisuda Narumi, tetapi ia begitu malu untuk muncul di hadapan sang putri setelah semua perlakuan buruknya. Mas, masuklah. Ini sudah sore. Ngapain sih duduk di situ? Pak Tony hanya melirik sebentar kemudian kembali fokus memandangi langit yang mulai menjingga sore ini. Begitu banyak hal yang bisa aku lakukan tapi pikiranku masih saja kacau. Hidupku rasanya tidak tenang. Seperti ada yang menekan dadaku kuat-kuat. Wanita bertubuh sintal itu mendekati Pak Tony. Mas, untuk apa lagi kamu masih menyimpan foto anak itu? Dia sudah melupakan kamu. Dia anak durhaka. Pak Tony menyadarkan tubuhnya di tembok teras seraya kembali memejamkan mata. Tidak, Ning. Pria muda itu benar. Bukan Rumi yang kurang ajar tapi aku yang terlalu kejam. Apa kabar Rumi sekarang? Apakah dia sudah hamil cucuku ya, Ning? Mana aku tahu? Aku tidak mau tahu juga. Sekarang apa yang kurang dari hidup kamu, Mas? Kita sudah berkecukupan, pekerjaan kamu juga mulai baik lagi. Jangan pikirkan masa lalu, Mas. Fokus ke rumah tangga kita saja. Pak Tony tak lagi menanggapi ucapan sang istri. Beliau memilih diam dengan tatapan sendu yang terlihat begitu jelas. Perlahan ia mulai menyadari jika yang ia butuhkan di dunia ini bukanlah uang, namun ia membutuhkan anaknya, Narumi. Setelah acara wisuda siang tadi, Bu Biba menggelar acara syukuran di kediaman Almahri. Mereka mengundang warga sempat dan kolega bisnis pun turut hadir. Pak Azam ditemani Aki nampak kompak menjamu para tamu. Begitu juga dengan Bu Sinta dan Bu Bibah yang terlihat sangat antusias mempersilahkan para tamu untuk menikmati hidangan. Sementara Amar dan Narumi menjadi pusat perhatian malam ini. Ya, untuk pertama kalinya Narumi muncul di hadapan umum sebagai istri Amar. Tidak ada lagi yang mereka tutupi. Amar yang biasanya menjaga jarak atas permintaan sang istri, kini terus menempel seperti pasangan pengantin baru. Beberapa kali ia nampak menunjuk sikap romantis dengan mencium dan merangkul mesra Narumi. Aku kesana sebentar ya. Kak Mai sepertinya repot. Amar segera menahan lengan sang istri agar kembali duduk dan di sampingnya.
sudah kamu di sini saja. Sebentar lagi anak-anak kantor akan datang, mereka pasti mau menyapa kamu. Iya, tapi itu Kak Mai lagi repot, masa aku cuma duduk di sini? Dan aku cuma sebentar. Narumi hendak berdiri namun lagi-lagi Amar kembali menahannya. Aku bilang duduk saja. Amar menoleh ke arah Raihan yang sedang mengobrol dengan seorang tamu. Lei! Raihan menoleh, ia mengerit heran saat melihat ekspresi wajah aneh Amar. Hingga beberapa detik selanjutnya ia paham jika itu adalah sebuah kode. Spontan Raihan langsung menoleh, memandangi Maira yang sedang sibuk mengatur meja prasmanan bersama seorang petugas catering. Tidak perlu mendengar apapun dari Amar dan Raihan sudah paham harus melakukan apa. Pak, saya ke sana sebentar. Silakan dinikmati makanannya. Raihan segera berdiri lalu melangkah santai mendekati Maira. Beberapa hari belakangan ini mereka semakin intens bertemu meski hanya di kediaman Almahri saja. Meski begitu Raihan tak pernah menunjukkan perasaannya, ia berlaku santai dan kocak seperti biasanya. Maimi, lagi apa? Maira menegapkan kepalanya, menatap Raihan yang saat ini berdiri di depan meja prasmanan. Kira-kira lagi apa? Kamu kalau tidak ada kerjaan lain, mending ngobrol sama tamu sana, nanti staf HR Group pada datang kan? Iya sih. Tapi itu tugas Amar dan Rumi. Raihan mendekat lalu mengambil alih lap piring di tangan Maira. Aku bantu kamu saja. Aku tidak tega, masa wanita secantik kamu ngelap piring di pojokan? Dengan gerakan cepat Maira kembali meraih lap tersebut dari tangan Raihan. Aku cuma gabut. Aku tidak tahu mau ngobrol sama siapa. Setiap ketemu orang pasti yang ditanya hanya tentang perceraianku saja. Untuk apa sih dibahas terus? Ya, aku tahu aku janda, tidak perlu diperjelas. Raihan terkekeh kecil sambil menyenggol bahu Maira. Jangan kesal. Nanti tambah bulat tuh muka. Haha. Tapi memangnya kenapa kalau janda? Tidak ada yang salah dengan status kamu. Jangan terlalu dipikirkan. Ia menepuk pelan pucuk kepala Maira yang terbalut hijab. Wajah Maira memerah saat lagi-lagi Raihan memperlakukannya dengan manis. Ia merasa ada yang salah dengan sikap sepupunya ini. Dan hal itu membuat kecurigaannya semakin kuat. Apa benar yang disampaikan Reno waktu itu? Maira menggelengkan kepalanya untuk menepis itu semua. Mereka keluarga. Mereka tumbuh bersama. Sungguh Maira tak ingin Raihan melewati batasannya. Dengan cepat Maira menepis tangan Raihan. Ia menatap pria itu dengan tatapan tak biasa. Jangan terlalu perhatian, nanti orang bisa salah paham. Rasanya tidak pantas, bukan? Aku mau naik sebentar, permisi. Raihan nampak tertegun saat melihat sikap Maira. Lagi-lagi ia melewati batasnya. Andai Maira mengerti jika ini bukanlah keinginan Raihan, melainkan keinginan hati yang terus mendesak ingin memiliki, meski ada satu titik di mana Raihan merasa tangannya tak sampai, ia terlalu jauh untuk meraih Maira dalam dekapannya. Setelah beberapa saat tertegun, Raihan melangkah cepat menyusul Maira yang beberapa menit lalu menaiki tangga menuju lantai 2. Setidaknya ia harus kembali mencari alasan agar Maira tak merasa risih dengan sikapnya tadi. Kurang lebih skenarionya nanti, Raihan akan menghampiri Maira. Membuat lawakan receh. Maira tertawa dan kejadian tadi terlupakan. Sesampainya di ujung tangga, langkah Raihan terhenti. Dari kejauhan ia bisa melihat sepupunya itu sedang berada di depan pagar pembatas balkon. Perlahan ia mendekat, semakin dekat hingga akhirnya ia berdiri di damping Maira. Maaf, aku tidak bermaksud Mai. Kamu tahu sendiri, tanganku ini sering spontan. Raihan menatap telapak tangannya sendiri. Dasar tangan nakal. Jangan berani-berani lagi menyentuh kepala orang sembarangan ataukah kamu menyukai aku, Ray? Tanya Maira memotong ucapan Raihan. Ia menoleh, kali ini tatapan matanya terlihat serius, tidak seperti bulan lalu. Saat ia menanyakan hal yang sama. Apa benar kamu mempunyai perasaan lebih kepadaku, Ray? Hembusan napas Raihan terdengar bergetar seiring kepala yang akhirnya tertunduk. Entah harus berapa kali lagi ia menyangkal. Ia mulai lelah menutupi semua perasaan yang sudah ia pendam sekian tahun tanpa pernah terucap walau sekali saja. Sepertinya aku menyerah, Mai. Raihan kembali menegapkan kepalanya, menatap Maira dengan rasa takut yang terlihat jelas. Kamu benar. Selama ini aku tidak pernah menganggap kamu sepupuku. Aku tidak pernah menganggap kamu keluargaku. Aku melindungi kamu, selalu ada di saat terdesakmu. Itu karena aku mencintai kamu, Maira. Deg. Maira berbalik badan, memunggungi Raihan sambil bersedekap dada, tatapan matanya terlihat tak percaya. Ia tak menyangka perhatian Raihan selama ini bukan karena rasa persaudaraan mereka, tapi karena Raihan memendam cinta untuknya. Jangan berharap apapun padaku, Ray. Aku ini bekas pria lain. Aku bukan wanita yang pantas untuk kamu cintai. Aku mohon jangan membuang-buang waktumu untuk menunggu. Kamu tahu aku trauma, aku tidak ingin mengenal cinta lagi.
Aku tidak akan bisa memberikan apa yang kamu harapkan. Lirih Maira. Raihan berdecak dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak akan beranjak meski kamu mendesak. Ucapan kamu itu sudah pernah aku dengar keluar dari mulut Amar saat dia kehilangan Raline. Tapi lihatlah Narumi berhasil membuatnya kembali. Amar mendapatkan hidupnya kembali dan semua itu atas izin Allah. Maira memejamkan matanya, berusaha menahan isak tangisnya. Ia terus meyakinkan diri jika ini salah. Semua yang Raihan rasakan padanya harus hilang. Ia tidak ingin sepupunya itu membuang waktu hanya untuk menunggunya. Aku tegaskan, tidak Ray. Aku tidak akan bisa. Kamu masih muda, masa depan kamu masih panjang. Sementara aku sudah selesai, hanya tinggal melanjutkan sisa hidup saja. Raihan mencengkeram erat kedua tangannya. Ia sudah menebak Maira pasti akan memberikan tanggapan seperti ini. Kalaupun aku tidak boleh menunggu, aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak tahu tujuanku selain kamu. Mai, tidak bisakah kamu biarkan aku seperti ini saja? Perlahan Maira kembali berbalik, menatap wajah sendu Raihan. Aku tidak menuntut kamu untuk menerimaku, tidak Mai. Biarkan aku merasakan cintaku sendiri. Aku hanya ingin terus di sisimu, meski berjarak seperti sekarang. Biarkan aku merasai semuanya hingga nanti entah kapan aku akan lelah sendiri. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir dari sudut mata Raihan. Ia kehilangan jati dirinya saat dihadapkan dengan situasi ini. Dulu aku selalu bermimpi, kisah kita akan seindah Ali dan Fatimah yang saling mencintai dalam diam. Namun sepertinya aku salah. Kisah kita lebih tepatnya seperti Magits dan Barirah, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Raihan menyeka air mata yang untuk pertama kalinya ia tunjukkan di hadapan Maira. Bedanya aku tetap bertahan meski aku tahu akan sakit. Aku bodoh ya Mai. Bab 39 segelas es dawet. Dan Raihan? Belum sempat Maira menjawab pertanyaan Raihan, tiba-tiba Bi Ijah muncul menghampiri mereka dengan langkah cepat. Akhirnya situasi yang sempat tegang buyar begitu saja. Dan, pegawai perusahaan sudah pada datang. Pada nyariin Den Raihan itu di bawah. Ucap Bi Ijah sesampainya di depan balkon. Oh iya, Bi, sebentar lagi saya turun. Ucap Raihan seraya melirik Maira yang masih berdiri di sampingnya. Baik, Den. Kalau begitu saya turun dulu. Ucap Bi Ijah lalu melirik ke arah Maira. Non, jangan lupa turun juga, tadi Nyonya nanyain. Iya, Bi. Keduanya terus memandangi kepergian Bi Ijah hingga menghilang dari pandangan. Situasi kembali hening sesaat sebelum akhirnya Raihan kembali menatap Maira. Jangan menatapku seperti orang asing, ingat jangan terbebani, oke? Raihan mencoba untuk tersenyum meski hatinya terasa sakit saat akhirnya perasaannya berhasil ia ungkapkan, tetapi tidak mendapatkan respon yang baik. Tanpa mengatakan apapun lagi, Raihan melangkah menyusul Bi Ijah untuk kembali turun ke bawah. Di luar penolakan Maira terhadapnya, ia merasa lega karena tak perlu lagi berpura-pura, tak perlu lagi menyembunyikan perasaan. Ia hanya tinggal menunggu, seraya meminta Maira kepada yang paling berhak atas hatinya yaitu Allah SWT. Sementara Maira masih di sana, memandangi kepergian Raihan. Ada sesuatu yang menggelitik hatinya, semakin dekat, semakin jelas ia bisa melihat perubahan sikap Raihan kepadanya. Meski Maira 1 tahun lebih tua, namun Raihan seolah menunjukkan bahwa dirinya mampu, siap, dan bertanggung jawab. Meski semua perubahan itu telah Maira lihat, tetapi trauma itu seolah terus memberinya peringatan agar lebih berhati-hati. Di bawah, Raihan bergabung dengan Amar dan para pegawai perusahaan. Kesedihannya malam ini seolah dikesampingkan dulu, ia mencoba untuk menjadi dirinya seperti biasa. Lucu, belak-belakan dan cekikikan. Apalagi saat Amar dan Narumi berbagi pengalaman pertemuan mereka, semua orang di sana nampak menyimak dengan baik. Tak terkecuali Raihan, ia begitu serius menyimak saat Narumi bercerita bagaimana dia berhasil meluluhkan manusia es seperti Amar. Akankah kelak aku bisa berada di posisi yang sama seperti Rumi? Dia berhasil menaklukkan hati Amar yang jelas-jelas sudah membeku sekian tahun. Apakah aku mampu sekuat dan sesabar dirinya? Batin Raihan. Pak Rei, sudah punya pacar atau calon istri belum? Tanya seorang karyawati di tengah obrolan mereka. Itu? Pandangan Raihan tiba-tiba tertuju ke arah Maira yang baru saja turun dari lantai 2. Cukup dekat dengan tempatnya duduk saat ini. Saya sedang berusaha meluluhkan hati seseorang. Tapi sepertinya akan sulit, maklum bukan titisan Rama apalagi Arjuna. Sontak para karyawati di hadapan Raihan terkekeh. Maira yang mendengar semua itu memilih untuk segera berlalu pergi. Di saat malam semakin pekat, hujan rintik dan petir yang menyambar kemana-mana membuat Maira semakin menyembunyikan tubuhnya di balik selimut. Sudah pukul 2 dini hari dan ia masih terjaga. Hatinya benar-benar tidak tenang saat dihadapkan di dua situasi yang rumit. Bisa dibilang hatinya belum sepenuhnya melupa bagaimana cinta dan kenangan begitu indah Reno berikan meski diakhiri dengan luka.
Saat luka dan kenangan itu belum hilang dari ingatannya, takdir kembali menghadirkan cinta yang baru dari sesosok orang lama yang tak pernah ia perhitungkan untuk menjadi kandidat calon pendamping. Astagfirullah! Maira bangkit dari posisi berbaringnya. Ia bersandar di kepala ranjang sambil melihat jam di dinding kamar. Rasanya ingin mengadu sama Allah saat ini juga, tapi kenapa aku malah datang bulan? Maira kembali menyapu rambutnya ke belakang. Kenapa aku harus bertanya dan akhirnya mengetahui semuanya? Bagaimana bisa aku bersikap biasa-biasa saja sekarang? Ray, aku tidak ingin menyakitimu tapi bagaimana mungkin aku dan kamu menjadi kita? Hujan semakin menunjukkan insentitasnya, Maira pun semakin larut dalam risalah hati yang mulai mengusik dan terus mendesak. Takdir saja sepertinya tidak ingin membiarkan ia larut dalam kesedihan hingga menghadirkan cinta yang lain dengan cara yang terbilang satset. Masih di satu atap yang sama. Narumi pun nampak gelisah hingga beberapa kali mengubah posisi tidurnya. Setelah beberapa saat merasa tak tenang, ia memilih untuk bangkit, duduk samping Amar. Hembusan napasnya terdengar lirih saat ia mengelus bagian perutnya yang tiba-tiba saja keroncongan di jam tidur seperti ini. Ia menoleh melihat kilat cahaya dari tirai tipis yang menutupi kaca jendela. Hujan semakin pekat dan rasa laparnya semakin menjadi, tapi ia takut turun sendiri ke dapur. Amar bangun, ayo bangun sebentar. Kedua mata Amar mengerjap perlahan, ia pikir dirinya sedang berhalusinasi, namun ternyata tubuhnya memang diguncang oleh sang istri. Apa sayang? Aku ngantuk. Kamu takut petir lagi? Ya udah sini diklonin. Ia hendak menarik Narumi ke dalam pelukannya namun istrinya itu langsung menepis. Aku lapar sekali, dari tadi keroncongan sampai tidak bisa tidur. Kali ini Amar benar-benar membuka lebar kedua matanya. Ia bangkit, duduk di samping sang istri sambil berusaha menormalkan diri. Tumben? Kamu mau makan di bawah? Sepertinya makanan sisa catering masih banyak sekali tadi. Aku mau es dawet yang tadi dibawa pegawai itu, masih ada tidak ya? Amar nampak tertegun, berusaha meyakinkan diri jika dirinya tidak salah dengar. Es dawet yang tadi dibawa Rian? Narumi mengangguk cepat. Sementara Amar kembali merebahkan tubuhnya. Mana ada lagi, Rum? Kamu ada-ada saja ah. Besok aku belikan, sekalian sama kontainernya kalau perlu. Jangan bilang tidak ada kalau belum dicari. Tadi aku lihat masih banyak, mungkin ada di kulkas. Desak Narumi. Amar pun kembali bangkit dengan mata sayu. Iya ya. Ya sudah ayo aku temani. Katanya lapar kok nyarinya malah es dawet. Rum, ini juga lagi hujan. Aneh kamu aneh. Kok aneh? Itu juga mengenyangkan Narumi segera turun dari atas tempat tidur. Ayo katanya mau nemenin. Iya sayang. Ayo. Amar pun lekas turun. Ia mendekat merangkul sang istri dan mereka melangkah beriringan keluar dari kamar. Sesampainya di dapur, kedua mata Amar dan Narumi sibuk melihat satu persatu isi kulkas besar itu. Dari bagian atas hingga ke yang paling bawah namun mereka tidak menemukan satu gelas pun es dawet kekinian yang dikemas epik dengan gelas besar dan pipet boba. Setelah beberapa saat mencari Amar pun menyerah. Ia menoleh menatap sang istri yang sepertinya juga sudah mulai putus asa. Sepertinya tidak ada, Rum. Besok aku belikan ya, sekarang kamu makan yang ada saja. Narumi menoleh menatap sang suami dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangguk setuju, namun ekspresi wajahnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Tanpa mengatakan apapun, Narumi berbalik pergi meninggalkan dapur tanpa menunggu Amar. Sepertinya ia kecewa karena apa yang ia ekspektasikan tak sesuai harapan. Rumi, kamu baik-baik saja? Besok janji akan aku belikan. Narumi seolah tak mendengar, ia terus melangkah keluar dari dapur. Sementara Amar masih berdiri di sana sambil berkacak pinggang. Aneh, bisa-bisanya dia sesedih itu hanya karena segelas es dawet? Apa dia sedang datang bulan ya? Makanya sensitif begitu.